kami akan. Ya anak. Pagi. Gimana kelasnya, siap? Ya. Siap. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, puji dan syukur karena kita kepadamu atas penyertaan dari malam hingga pagi ini. Berkatilah kami dan lindungilah kami dari awal hingga akhir. Semua doa yang kita lakukan kepadamu dengan panggilan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, wajahnya ceria sekali ya. Gimana kabarnya? Baik? Mas semangat? Coba tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Yang sebelum kita belajar, Ibu tanya dulu yang tidak hadir hari ini semua. Hadir semua. Ada semua. Ada semua ya nak? Ya. Ya, ada semua. Tentang dulu. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menayangkan video inspiratif. Jadi nanti kalian bisa mencari atau menemukan apa sih yang ada dalam cerita ini. Video berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Nah, kita dianalogikan sebagai botol. Jadi, isi kepala kita ini, otak kita, dianalogikan dengan isi botol itu. Jadi, kalau misalkan karakter kita jelek, sebagus apapun kita, sekaya
tidak ada harganya jika kita memiliki karakter yang buruk. Ya. Selanjutnya, materi pelajaran kita hari ini adalah menyajikan teks berita. Nah, kita mempelajari ini, manfaatnya adalah, ada yang tahu manfaat kita mempelajari menyajikan teks berita? Membuat berita. Kita bisa Membuat berita. membuat berita. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa jadi penyiar. Nah, Ya. Kemudian masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? ada Bu. Coba, siapa? Angkat tangannya. Aku Bu. Cindy. Mbak Sin. Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, Bu. Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ada yang masih ingat struktur teks berita? Struktur teks berita. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita Bu. Kepala berita, tubuh Tubuh berita, berita, dan ekor ekor berita. berita. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan? Angkat tangannya. Yang masih ingat? Bu. Selin. Silakan. Kata bahu, kata kerja mental, konjungsi bawah, kalimat langsung, dan kata kerja temporal. Ya, kata baku, konjungsi bahwa, kata kerja temporal, kalimat langsung, kemudian kata kerja. temporal. Ya. Kompetensi dasar kita hari ini adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Kemudian tujuan pembelajaran, coba baca dulu. Baca Septian. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan PPACK dengan menggunakan model Project Based Learning (PJBL). Peserta didik dapat menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, seru, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Ya, terima kasih Septian. Sekarang kalian ibu bagi kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Namun sebelumnya sebelum kalian ke kelompok, kalian akan menyaksikan penyajian teks berita. Kalian boleh menyaksikan penyajian teks berita. Nanti kan kalian akan membuat teks berita. Apakah operasi plastik menggunakan plastik? Hampir semua masyarakat menggunakan operasi plastik menggunakan plastik untuk melakukan operasi. Pernahkah kalian memikirkan seperti apa sejarah operasi plastik? Kenapa sih disebut dengan operasi plastik? Dan apakah operasi tersebut memang menggunakan bahan dari plastik? Dimungkiri, sudah banyak penduduk di dunia ini yang melakukan operasi plastik. Mereka melakukannya mungkin karena beberapa alasan, seperti tidak percaya diri atau tidak puas dengan penampilannya. Operasi plastik adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Jadi, kenapa dinamakan operasi plastik? Bukan berarti operasi menggunakan bahan plastik ya. Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu operasi yang artinya pembedahan dan plastik yang berasal dari bahasa Latin plastikos
yang artinya membentuk atau merubah bentuk. Pemirsa, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di kita tadi ini. Saya Ibu Suryani bersama dengan petugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tugas kalian ya adalah membuat video berita. Perlengkapannya sudah dibawa? Handphone bawa? Nah, jadi nanti kalian akan menggunakan handphone dalam pembuatan berita. Nah, setiap kelompok itu ada ketua kelompok. Kemudian nanti ada sebagai perekam, ya. Kemudian ada nanti yang merancang beritanya, ada yang menulis beritanya. Sekarang kalian bentuk kelompok. Kita buat bukan kelompok aja. Nah, anak-anak ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian kasih instruksi, boleh ditaruh di sini. Setelah kalian merancang, kalian masukkan ke dalam sini. Kemudian kalian mulai membuat video, ya. Karena video pembelajaran kita ini harus selesai di 1 kali pertemuan ini. Paham? Silakan mulai bekerja. Handphonenya silakan dikeluarkan. Perlengkapan untuk membuat video silakan dikeluarkan. Ini sebagai referensi kalian. Ibu bagikan buku paket. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalau misalkan udah menemukan strukturnya itu kan kalian rancang dulu ya nak. Kalian berdasarkan ini nak, di bahan ajar kita ada langkah-langkahnya. Silakan kalian menulis langkah-langkah beritanya dulu. Kemudian kalian akan menentukan tentang apa berita kalian, baru kalian langsung buat video. Silakan. Bisa berdasarkan kan? Belum aku. Resiko aja. Berita yang sudah kalian rancang itu pindah ke LKPD ya. Yang sudah kalian buat, kalian rancang itu kalian pindahkan ke LKPD, kemudian nanti baru kalian bacakan lagi. Pindah ke itu dong. Ibu saja ini ya. Boleh ya? Aku boleh ya?
Ada yang tahu. Bentar, baca dulu. Halo, selamat siang. Ya. Kalau salah bisa diulang. Kalau ada yang mau take video, ya udah nggak apa-apa sekarang. Kan kalian sebenarnya sudah menyiapkan kan? Kamu sudah lihat tadi? Satu. Halo, halo. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Golda seputar Indonesia Siang. Kali ini kami akan menyampaikan berita kemacetan yang sering menjadi masalah utama di kota-kota besar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Di hari ini volume kendaraan meningkat, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta dan dari daerah kota Kasablanka yang terparah. Kemacetan juga diikuti hujan besar yang membasahi area sekitarnya sejak tadi pagi pukul 8 pagi, yang mana menjadikan kemacetan semakin parah. Hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir. Banjir sudah setinggi 20 cm dan mengganggu pengguna jalan. Ini dapat membahayakan khususnya bagi pengguna sepeda motor. Petugas kepolisian turut membantu mengatur lalu lintas. Itulah berita untuk siang hari ini dan selamat siang. Itu nak udah dibuat beritanya, langsung masukkan ke YouTube, ya masukkan ke YouTube nanti. Tapi sekarang kirim dulu ke ibu. Kirim ke ibu. Kelompok. Nah, tapi buat ini ya nak, tapi buat video salam pembuka dulu ya nak. Teman-teman kami dari kelompok 1, ya kelompok 2. Teman-teman kami dari kelompok 2 yang ngomongnya siapa? Kelompoknya yang ngomong. Nanti kalau nggak apa? Kamu tahu? Di sana di sini nggak apa-apa, di belakang sana nggak apa-apa. Sini. Ayo di sini. Jangan dilihat obat. Tidur. Di sini. Mama. Kalian temanya apa nak? Tentang apa? Tentang gempa bumi. Berarti kamu kan tadi kan udah diri ya. Kamu sudah kan sudah ada selanjutnya tadi kan? Jadi pindahkan di sini. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 tentang gempa bumi. Kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung kirim ke WhatsApp ibu. Ya, Bu, aplikasi. Ini
cantik. Adakah yang sedang mengirim? OTW Bu. OTW. Sudah. Itu emang nggak bisa. Ini satu. Di sini. Videonya terus. Ini punya kendala lagi. Yang sini. Selamat sore Indonesia, kembali dengan saya Elsia di Apa Kabar hari ini petang. Saudara, ratusan kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas di kawasan Purwokerto Barat terbakar api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi dari material kayu. Sekitar 300 kios di pasar darurat Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah terbakar sejak Minggu malam. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Banyumas diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api hingga pukul 4 pagi. Petugas pemadam masih berupaya untuk memadamkan api dibantu oleh warga sekitar. Itulah berita untuk petang ini. Sekian. Lewat sedikit apa namanya? Kan udah kerangkanya udah kalian buatkan. Itu tadi berdasarkan kerangka yang kalian buatkan. Langsung kirim ke WhatsApp. Nanti kan ini bisa kita perbaiki, misalkan nanti ini bisa menggunakan aplikasi atau mau ditambah apa template yang lain. Tapi untuk sementara ini karena, perhatikan dulu ini kan harus selesai sekali pertemuan ini. Jadi video yang kalian buat ini langsung dikirim ke WhatsApp Ibu. Jadi nggak perlu kalian perlu dikasih template lagi karena biar nanti kita, karena ini kan berdasarkan diskusi kelompok, jadi nanti biar temannya langsung menanggapi, gitu ya. Udah ada yang kirim? Masih simpan Bu. Mas Golda? Iya, masih simpan Bu. Kayaknya tahu nggak? Iya. Aja. Nah, yang udah selesai langsung kirim. Tengok Bu. Ini lagi ngirim ke tempat. Sinyal. Nanti aku ngirim ke tempat Ibu. Biasanya pakai HP-nya mana? Dia mau langsung dikirim ke nomor Ibu. Ya nggak apa-apa lah, langsung kirim ke Ibu. Itu Mas Yobi. BMKG melarang resminya di Twitter juga sudah menulis informasi tsunami atau namanya bencana akibat adanya longsor di bawah laut sebagai dampak gempa. BMKG mengeluarkan koordinasi potensi tsunami dan juga gempa susulan. Selain itu, BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tertinggal. Itulah berita untuk pagi ini.
Ini udah ada yang ngirim video dengan ibu. Kelompok 3, silakan kelompok 3 mempresentasikan. Ayo, ya ke depan, dikenalkan dulu kelompoknya. Semua. Ayo, ya semua. Ayo. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menayangkan video kita yang sudah kami buat. Ini silakan kalian lihat. Pemirsa, kembali dengan saya Esya di Apa Kabar Hari Ini Pak. Saudara, ratusan kios di pasar darurat yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas di kawasan Purwo Kerto Barat terbakar api dengan cepat menjalar karena bangunan didominasi dari material kayu. Sekitar 300 kios di pasar darurat Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah terbakar sejak Minggu malam. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Banyumas diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api hingga pukul 4 pagi. Petugas pemadam masih berupaya untuk memadamkan api dibantu oleh warga sekitar. Itulah berita untuk pagi. Sekian. Silakanlah, itu tadi hasil diskusi, hasil video dari kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Berisik. Kenapa? Coba Golda yang pertama. Ya, dari yang lainnya berisik gitu Bu, jadi videonya kurang bagus gitu Pak didengar. Karena ada halangan dari yang lainnya gitu. Jadi suaranya kurang jernih ya. Iya. Itu untuk kelompok 3, masukan dari kelompok 2 katanya suaranya kurang jernih. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, cukup. Gimana kelompok 3? Cukup? Ya, silakan. Sekian, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Itu tadi penampilan dari kelompok 3. Ada nggak yang sudah mengirim lagi? Silakan kelompok 2. Silakan ditayangkan. Yang mau menayangkan siapa? Davine. Silakan pencet proyektornya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menayangkan video dari kelompok. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Golda seputar Indonesia Siang. Kali ini kami akan menyampaikan berita kemacetan yang sering menjadi masalah utama di kota-kota besar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Di hari ini volume kendaraan meningkat, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta dan dari daerah kota Kasablanka yang terparah. Kemacetan juga diikuti hujan besar yang membasahi area sekitarnya sejak tadi pagi pukul 8 pagi, yang mana menjadikan kemacetan semakin parah. Hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir. Banjir sudah setinggi 20 cm dan mengganggu pengguna jalan. Ini dapat membahayakan khususnya bagi pengguna sepeda motor. Petugas kepolisian turut membantu mengatur lalu lintas. Itulah berita untuk siang hari ini dan selamat siang. Kami Bu, Ya, silakan kelompok 1. menurut kami videonya dari suara sudah bagus, cuman kurang cerah dan memakai masker. Iya, karena seharusnya kalau menyiarkan berita itu sebagai penyiar maskernya dilepas dulu ya, baru ngomong gitu ya. Itu kelompok 2, masukan dari kelompok 1, kelompok 3, dari kelompok 1. Dari kelompok 1 cukup, dari kelompok 1 cukup. Kelompok 1 ini kalau benar loh, ibu senang benar kelompok 1. Ya, tapi ya nak, ini ibu kasih ini ya untuk diskusi kalian. Tapi kan ini untuk hasil sementara, jadi kalian bisa
Sepertinya memang benar itu maskernya dilepas dulu kalau misalkan mau. Pandemi Ibu. Iya. Silakan duduk kembali. Kelompok 1. Kelompok 1. Yang jadi ini siapa? Ya, Sally. Kami dari kelompok 1 akan menayangkan video tentang rupa bumi. Bisa berusaha melihat atau permainan restoran saat ini warga sekolah sudah mengungsi ke daerah kita menjadi menjauhi pasar. BMKG melalui aplikasinya di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau lainnya perpanian laut akibat adanya longsor bawah laut. Sebagai dampak gempa BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami. Terima kasih atas tanggapan kalian. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok ini dulu, kelompok 2 dulu. Baiklah. Berisik. Kayaknya berisiknya berasal dari tetangga sebelah. Suara kamu saja. Ngarang. Ya silakan kelompok berisik. Berisik. Ya, berisik. Jadi videonya itu terlalu berisik ya. Jadi yang disampaikan itu dapat nggak anak kalian nak? Enggak. Kelompok 2 dapat nggak yang disampaikan oleh kelompok 1? Enggak. Ya, ini tidak apa-apa nak. Ini untuk pembelajaran kita karena video ini akan kalian ubah kembali nanti menggunakan aplikasi atau rekaman yang baru ya. Jadi kalau yang untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini semuanya Ibu anggap bagus. Silakan duduk kelompok 1. 3, 2, 1. Nah, hasil dari kelompok kalian tadi itu sudah bagus. Video yang kalian buat itu tadi sudah bagus. Tapi Ibu pengen tahu ya, pembelajaran kalian hari ini kira-kira bisa nggak kalian terapkan di lingkungan masyarakat? Bisa. Apa yang kita latih dalam pembelajaran hari ini? Melatih apa? Pembicaraan. Dan apa lagi nak? Berani. Dan berani, ya. Kemudian apa lagi? Percaya diri. Percaya diri. Kalau misalkan kita nggak percaya diri, kita nggak berani ngomong, kita diem aja pas disuting sama kawan, ya kan? Ya. Tapi hari ini kalian sudah menunjukkan percaya diri. Nah, coba nak dari kelompok 3, bagaimana cara kalian tadi membuat video pembelajaran? Langkah-langkah apa yang kalian lakukan? Menentukan inti informasi. Ya, jadi kalian menentukan ya terus. Terus menyusun kerangka. Ya, Mengembangkan kerangka. ya. Menentukan judul berita. Menentukan judul berita. Dan menyajikan berita secara lisan. Ya. Dengan video tadi ya, dengan video. Kelompok 2. Kamu Apa aja langkah-langkah kalian dalam menyusun berita? Pertama, menentukan inti informasi. Kedua, menyusun kerangka. Ketiga, mengembangkan kerangka. 4, menentukan judul berita. Menentukan. 5, menyajikan berita secara lisan. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Sudah selesai. Judul berita kalian tadi apa nak? Gempa bumi. Tentang gempa bumi. Kalian menentukan langkah-langkahnya tadi gimana? Menentukan inti informasi. Ya, terus Menyusun kerangka. menyusun kerangka, Mengembangkan kerangka. mengembangkan kerangka, Menentukan judul berita. menentukan judul berita. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Dalam menyusun teks
berita, dalam menyusun teks berita itu ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Jadi membuat berita itu apakah bisa nak serta-merta? Tidak. Apa yang terjadi jika berita itu serta-merta tiba-tiba ada berita? Apa yang terjadi? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi bisa jadi berita itu adalah berita bohong, berita bohong, membawa kabar yang bohong. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi pelajaran bahasa Indonesia teks eksposisi. Ya, kita minggu depan akan mempelajari teks eksposisi. Silakan kalian siapkan siapkan buku, pena untuk pembelajaran minggu depan. Yang pasti kalian harus menyiapkan fisik yang kuat. Jadi sebelum kita membuat sebuah berita, kita harus mencari apanya dulu nak? Mencari informasi. Kemudian apa lagi yang akan kita lakukan? Apa lagi yang akan kita lakukan? Menyusun kerangka. Kemudian apa lagi? Mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Ya. Yang tadi sudah kalian buat dalam LKPD akan ibu nilai ya, dan nilainya akan ibu bagikan minggu depan. Tugas individu silakan kalian kerjakan di LKPD. Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kelompok 1 ada? Tidak. Kalau tidak ada, kembali ke tempat duduk masing-masing. Tempat duduknya dirapikan dulu. Kita akan bergerak untuk Bu, sebelum pulang saya mau bertanya dulu. ya. Video yang kami buat tadi, apakah mau kita tambah-tambahin lagi temanya agar lebih bagus, terus kami kirim ke ibu atau bagaimana Bu? Oh ya, video yang kalian buat tadi, kan kalian merasa kalau video itu belum bagus. Kalau misalkan kalian mau memperbaiki video kelompok itu tadi, ya boleh silakan nak. Jadi kalian tidak dikirim lagi ke ibu. Jadi kalian nanti cuma kirim link aja. Kalian buat yang baru dengan susunan yang baru. Kalian boleh tambah template, ada lain sebagainya. Kalian masukkan ke YouTube. Kalian tinggal kirim link YouTube-nya ke ibu. Begitu. Yang lain paham ya? Paham. Ayo, Deo, Barang, siapkan kita. Tuhan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang dari surga, salam.